Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar di dalam firman-Nya, wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar di sini masuk padanya 3 tingkatan. Sabar ketika menaati Allah, sabar ketika menjauhi maksiat-maksiat dan larangannya, dan sabar ketika menghadapi musibah-musibah, bencana dan cobaan. Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Bergembiralah orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan bahwa orang yang bersabar itu apabila ditimpa musibah mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Pengakuan bahwa kita milik Allah mengharuskan kita untuk ridha dan sabar dengan ketentuan-ketentuannya. Pengakuan bahwasanya kita milik Allah mengharuskan kita ya akhwat Islam untuk tunduk kepada perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Karena kita milik Allah. Kerajaan ini milik Allah. Langit dan bumi semuanya milik Allah. Semuanya mengikuti peraturannya. Semua mengikuti ketentuannya. Para malaikat, demikian pula binatang-binatang, demikian pula pepohonan, demikian pula planet-planet, semua mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula diri kita ini milik Allah. Maka kewajiban orang yang mengakui bahwa dirinya milik Allah untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah-perintahnya, untuk senantiasa mengikuti aturan-aturannya, serta ridho dengan ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itulah, orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, dia wajib masuk surga. Kata Rasulullah, man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya, wajib baginya surga. Innalillah, sesungguhnya kami milik Allah. Seorang hamba yang yakin dan tahu dan bahwasanya ia milik Allah, maka ia berusaha bersabar menghadapi ketentuan-ketentuannya dan ridha dengan apa yang telah Allah tentukan untuknya. Walaupun memang derajat ridha teramat sulit terkadang, tapi yang wajib adalah derajat kesabaran. Dan Rasulullah SAW minta kepada Allah, wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan setelah Engkau memberikan keputusan kepadaku. Ummatal Islam, ketika orang yang berkata inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, maka dengan dia meyakini bahwa dirinya milik Allah, dia yakin bahwa Allah tak akan pernah menyia-nyiakan dirinya. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Dia yakin bahwa Allah pasti mendengar dan mengijabah doa dan permohonannya. Karena ia tahu dirinya milik Allah. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman kepadanya, ya umat al-Islam. Innalillah, sesungguhnya kami milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat ketika kita yakin bahwa diri kita milik Allah, dan kita tahu bahwa Allah segala-galanya bagi kita, itulah yang menyebabkan kita tawakal. Lalu kita serahkan hidup kita kepada Allah. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di saat itulah dia akan tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Sehingga dia tidak pernah menjadi hamba yang putus asa. Sehingga ia menjadi hamba yang selalu tegar dalam kehidupan. Karena ia tahu keputusasaan itu akibat dia kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah
kecuali orang-orang yang kafir saja. Ummat al-Islam, ketika seorang hamba mengucapkan inna lillah, maka pasti hidupnya akan bahagia, karena ia meyakini bahwasanya Allah sebagai Rabb-Nya, dan Allah tak akan pernah menyia-nyiakan hidupnya. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Keyakinan seorang hamba ketika telah menghunjam di dadanya bahwa dia akan kembali kepada Allah, kepada sebuah kehidupan yang di sana hanya ada surga atau neraka. Di sana kita akan diberikan balasan-balasan. Orang yang berbuat baik akan melihat balasannya. Orang yang berbuat buruk akan melihat balasannya. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ketika dia yakin akan hari itu, hari semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dia akan berpikir, apa persiapan saya menuju hari tersebut? Dia akan berpikir, kemana akan saya langkahkan kaki saya? Apakah ke surga atau ke neraka? Ketika ia menginginkan surganya, maka ia berusaha untuk sabar dan ridho dengan ketentuannya. Maka ia berusaha untuk ridho dengan takdir-takdir yang Allah berikan kepadanya. Itulah yang menyebabkan semakin kuat kesabaran dia. Dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan surganya, terutama keridhoannya yang paling besar, ya umat al-Islam. Dia pun menginginkan agar Allah menggugurkan dosa-dosanya, karena ia tahu musibah-musibah tersebut hakikatnya adalah menggugurkan dosa. Maka disitulah kesabaran pun akan terus bersemi di hatinya, ya umat al-Islam. Ketika ia yakin bahwasannya dia akan kembali kepada Allah, di sana dia menginginkan yang lebih baik daripada apa yang ia dapatkan dalam kehidupan dunia. Maka itulah yang menyebabkan ia selalu semangat dalam ketaatan demi ketaatan dan menjauhi berbagai macam maksiat demi maksiat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa kalimat ini adalah sumber kesabaran akan muncul di hati seorang hamba. Allah mengatakan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah kepada mereka kabar gembira, kepada orang-orang yang sabar itu. Siapa mereka? Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi, kami milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Lalu Allah berfirman, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu akan mendapatkan salawatum min rabbihim, pujian dari Rabb mereka. Salawat Allah kepada hambanya, kata Imam Mujahid, adalah pujiannya. Allah akan puji mereka, Allah banggakan mereka di hadapan malaikatnya. Ulaika alaihim salawat, bagi mereka salawat, pujian dari Allah. Wa rahmah, dan rahmat serta kasih sayang Allah kepada dia. Subhanallah. Ternyata orang-orang seperti ini diberikan oleh Allah pujian, diberikan oleh Allah rahmat. Siapa yang diberikan oleh Allah rahmat, pasti Allah akan berikan taufik kepadanya, pasti Allah akan berikan inayah kepadanya, pasti Allah akan berikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang terkadang tak terbayang di hati dia. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, kata Allah, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Betapa indahnya kesabaran. Ternyata kesabaran mendatangkan pujian dari Allah. Ternyata kesabaran mendatangkan ampunan dan rahmat serta kasih sayangnya. Dan ternyata itu mendatangkan hidayah yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dunia ini.